Materi yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional adalah perkembangan kapitalis dunia pada usahanya menyebarkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perang, perdagangan, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Sejarah sistem moneter ini terbagi ke dalam beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode standar emas tahun 1880 sampai 1914. Sistem standar emas internasional muncul pertama kali di Inggris. Pada sistem standar emas diberlakukan nilai tukar uang domestik terhadap emas ditetapkan berdasarkan harga resmi yang tetap. Terdapat dua karakteristik utama standar emas yang digunakan oleh negara-negara yang menggunakan standar emas ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu yang pertama, perorangan dapat dengan bebas mengimpor dan mengekspor emas. Yang kedua, persediaan dan uang kertas yang beredar cukup dijamin dengan persediaan emas. Keadaan ekonomi dan perdagangan yang relatif stabil selama periode tersebut merupakan faktor utama keberhasilan standar emas. Periode yang kedua yaitu periode Perang Dunia Pertama hingga Kedua. Periode antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua secara umum ditandai dengan kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Besarnya kebutuhan pembiayaan pada masa Perang Dunia Pertama mendorong beberapa negara melepaskan standar emas dan beralih ke sistem nilai tukar mengambang. Dengan mekanisme sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, dan pemerintah tidak perlu lagi menjamin uang dalam peredaran sebesar emas tertentu. Penerapan sistem ini dilakukan untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah untuk menutupi laju pembiayaan perang pada saat tersebut. Namun sistem tersebut menyebabkan laju inflasi sangat tinggi. Kondisi inflasi yang tinggi menyadarkan negara-negara di Eropa untuk kembali menggunakan standar emas. Periode yang ketiga yaitu sistem Bretton Woods. Selama Perang Dunia Kedua sudah memiliki pemikiran untuk menerapkan suatu sistem moneter internasional yang baru. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, diselenggarakan suatu konferensi yang diikuti oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut, didirikan International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Periode yang terakhir yaitu periode setelah Bretton Woods. Ambruknya sistem Bretton Woods didorong oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap keampuhan sistem nilai tukar yang diatur IMF berdasarkan konferensi Bretton Woods, yang tercermin dari penutupan penukaran USD terhadap emas pada 15 Agustus 1971. Kebijakan tersebut juga ditindaklanjuti dengan mendevaluasi mata uang dolar Amerika dari 35 US dollar menjadi 38 US dollar per 1 ons emas. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka sejak tahun 1973, negara-negara anggota IMF diperbolehkan untuk mengambangkan nilai tukar mata uangnya. Beberapa dari negara Eropa mendirikan mekanisme nilai tukar European Monetary System atau EMS. Sementara itu, di beberapa negara Amerika Latin dan Asia, menghadapi krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar di beberapa negara tersebut tidak hanya telah menggoyahkan perekonomian negara tersebut, tetapi juga menimbulkan gejolak sosial dan politik. Dalam mengatasi krisis nilai tukar tersebut, beberapa negara mengambil kebijakan yang berbeda. Beberapa negara melepaskan sistem nilai tukar tetap dan menyerahkan mekanisme pasar dalam menentukan kurs, seperti Chili, Thailand, dan Indonesia. Sementara itu, beberapa negara justru sebaliknya menggunakan sistem nilai tukar tetap. B. Kekuatan finansial. 1. Fluktuasi nilai mata uang. Setelah adanya sistem moneter Bretton Woods, mata uang yang mengambang bebas mengalami fluktuasi satu sama lain. Di saat itu, bank-bank sentral mengalami intervensi di pasar valuta asing dengan cara membeli atau menjual sejumlah besar mata uang dengan tujuan mempengaruhi permintaan dan penawaran dari mata uang tertentu.
Yang kedua yaitu penyebab pergerakan nilai tukar. Semenjak tahun 1973, nilai relatif mata uang mengambang dan kemudahan konversinya sudah ditetapkan oleh kekuatan pasar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini menyangkut dasar permintaan dan penawaran mata uang, tingkat inflasi, dan ekspektasi di masa depan. Yang ketiga yaitu proyeksi nilai tukar. Karena pergerakan nilai tukar sangat penting bagi semua aspek bisnis internasional, mulai dari produksi, perolehan sumber daya, pemasaran, dan keuangan, banyak keputusan bisnis mempertimbangkan faktor risiko pergerakan nilai tukar. Terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan proyeksi, dan 3 pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan pasar efisien, pendekatan fundamental, dan pendekatan teknikal. Materi selanjutnya adalah nilai tukar valuta asing. 1. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah suatu alat yang digunakan sebagai pembayaran transaksi dalam perdagangan internasional. Bentuk dari valuta asing adalah mata uang ditetapkan secara sah dan diterima secara luas oleh masyarakat dunia. Ada beberapa macam istilah yang digunakan dalam pertukaran valuta asing. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Kurs beli. Kurs beli merupakan harga beli valuta asing ketika bank atau money charge membeli falas, atau ketika seseorang ingin menukar mata uang asing dengan rupiah. B. Kurs jual. Kurs jual merupakan harga jual valuta asing ketika bank atau money charge menjual falas, atau ketika seseorang menukarkan rupiah dengan mata uang asing. C. Kurs tengah. Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan beli didapatkan dari hasil bagi dari penjumlahan antara kurs beli dan kurs jual. Fungsi pasar valuta asing. Valuta asing memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan internasional. Fungsi valuta. A. Untuk memperlancar kegiatan impor dan ekspor. B. Untuk mempermudah proses transaksi perdagangan internasional. C. Untuk memperlancar pemindahan atau transfer dari negara ke negara lain. D. Sebagai wadah penjual valuta asing melakukan spekulasi. Yang kedua adalah sistem kurs valuta asing. Ada 3 cara yang dapat digunakan dalam menentukan sistem kurs valuta. Di antaranya ada sebagai berikut. A. Kurs tetap. Kurs tetap merupakan nilai mata uang dalam asing yang ditentukan oleh pemerintah dan berdasarkan standar emas. B. Kurs mengambang. Sistem kurs mengambang merupakan penentuan besarnya nilai mata uang berdasarkan penawaran dan permintaan terhadap uang asing tersebut. Sistem kurs ini menyebabkan nilai kurs mata uang dalam negeri tidak stabil. Saya akan menjelaskan tentang kontrol nilai tukar mata uang. Definisi nilai tukar. Nilai tukar merupakan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, faktor penyebab nilai tukar secara langsung. Permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau falas dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Yang kedua, faktor penyebab nilai tukar secara tidak langsung sebagai berikut. Posisi neraca pembayaran saldo. Neraca pembayaran memiliki konsekuensi terhadap nilai tukar rupiah. Apabila saldo neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap falas akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar melemah atau depresiasi. Sistem nilai tukar ada 3. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar yang ditahan secara tahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali.
Sistem nilai tukar ini terletak di antara fixed system dan floating, akan tetapi mempunyai kesamaan dengan fixed change system, yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.